Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam ya adik-adik ya. Semoga Anda dalam pandemi COVID ini tetap sehat ya, dimanapun berada. Ini video-video tambahan untuk adik-adik ya, yang mau buat karya ilmiah, tulisan ilmiah atau skripsi atau makalah ya. Jadi selain daring yang kita buat ya, ini tambahan untuk adik-adik sekalian, apalagi di kampung mungkin ya. Yang penting jaga kesehatan. Satu, saya bilang itu kan, pertama jaga jarak ya. Ini pemerintah yang memberikan advice itu harus kita ikutin. Jaga jarak, jangan lupa. Kemudian pakai masker, itu paling penting ya. Cuci tangan ya, ini penting juga ini ya. Itu ya. Kalau bisa Anda pulang itu jadikan rumah Anda itu rumah steril. Ketika pulang dari luar, baju yang Anda pakai, kemeja yang Anda pakai ya, dan celana dan aksesoris apa yang Anda pakai, taruh di luar, mandi dulu, ganti baju. Jadi baju-baju dari luar itu jangan Anda bawa ke dalam rumah. Nah, jadi steril ya kan. Anda masuk, udah sediakan di depan rumah misalnya, gimana cara disediakan di rumah-rumah, cuci tangan dulu, ganti baju, ada buat ruangan di situ, ganti baju, kemudian Anda mandi, udah bersih, baru Anda masuk rumah. Di rumah jadikan zona steril ini ya adik-adik ya. Ya insya Allah ya, mudah-mudahan Anda tetap sehat walafiat. Oke, kita kembali kepada tema cerita atau pokok bahasan hari ini. Ini saya ingin memberikan tips bagaimana memaksimalkan literatur Anda itu dalam menulis suatu karya ilmiah. Bagaimana sih memaksimalkan literatur yang ada sama kita? Ini Pak, bingung kami Pak. Di buku di buku A misalnya sudah banyak pendapat sarjana Pak, A, B, C, D sampai F. Di buku B juga begitu, A, B, C, D sampai F, bahkan sampai H, I ada di situ Pak. Gimana Pak caranya? Bingung kami Pak gitu. Satu buku aja sudah bisa pendapat A sampai F Pak. Nah ini triknya, Anda harus tahu gitu, memaksimalkan itu. Nah ya adik-adik ya, sebenarnya gampang ya. Kan gunanya literatur itu sebagai bahan justifikasi, saya bilang kan, sebagai dasar alasan pembenaran bahwa Anda benar telah mengutip pendapat pakar atau pakar hukum misalnya gitu. Apa buktinya Anda telah mengutip pendapat pakar itu? Ada di footnote-nya, di catatan kakinya. Buku Pak Hasan misalnya ya. Judul bukunya misalnya Pengantar Ilmu Hukum ya. Kemudian tahun berapa buku itu dicetak, cetakan keberapa, harus dibuat itu, halaman berapa gitu ya. Setelah Anda kutip di dalam tulisan Anda, makalah Anda atau skripsi Anda, cantumkan di bawahnya footnote-nya, kutipannya dari buku mana Anda, dari buku mana sumber yang Anda tulis tadi, pendapat Pak Hasan yang Anda kutip. Pak Hasan mengatakan hukum adalah begini bla 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 bla. Buat footnote di bawah. Setelah ada footnote-nya itu, seperti yang saya sebutkan tadi ya, Anda bisa buka lah di buku metode penelitian ilmiah, kan ada cara penulisan footnote ya. Baru setelah Anda kutip, Anda berhak
mencantumnya di daftar bacaan. Kenapa? Karena literatur yang Anda kutip tadi memang benar ada. Buktinya di footnote tadi. Pendapat Pak Hasan yang Anda kutip dalam lembaran skripsi Anda, itu misalnya di halaman 3 misalnya, pendapat Pak Hasan tentang hukum adalah bla 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 bla. Baru Anda buat nomor 1 misalnya kutipannya. Nah, di footnote Anda buat nomor 1 juga. Hasan, pengantar ilmu hukum tahun 2020, cetakan keempat, halaman sekian gitu ya. Setelah Anda buat itu, baru Anda berhak mencantumkannya di daftar pustaka, di literat itu sebagai literatur Anda, ya. Oke. Anda berhak mencantumkannya sekali lagi setelah ada footnote tadi Anda buat. Yang benar pendapat Pak Hasan itu dari buku Pak Hasan, buktinya di footnote. Setelah Anda buat footnote-nya, Anda berhak mencantumkannya di daftar pustaka. Bahwasanya benar pendapat Pak Hasan itu tidak Anda karang-karang, benar. Buktinya ini footnote-nya. Kalau nggak percaya, dosen pembimbingnya bisa cek buku itu di halaman berapa, sesuai tertera di footnote nomor 1 tadi yang Anda buat. Ya, begitu. Sekarang bagaimana trik memaksimalkannya? Memaksimalkan literatur Anda supaya buku yang Anda beli itu maksimal gitu, ya. Misalnya nih, saya kasih contoh 3 buku saja lah ya, 3 buku cukup. Buku pertama, buku A kita sebut. Buku A ini berisi pendapat sarjana Pak Hasan, kedua Pak Ali, ketiga Pak Badu. Kita sebut Hasan, Ali, Badu. Jadi di buku A tadi ya, ada pendapat Pak Hasan, Pak Ali, Pak Badu. Di buku kedua juga demikian, ada juga pendapat Pak Hasan, kedua Pak Ali, ketiga Pak Badu. Ada. Di buku ketiga, di buku C juga ada pendapat Pak Hasan, Pak Ali, Pak Badu. Ya, jadi di ketiga buku tersebut ada pendapat mereka. Pendapat Pak Hasan, Pak Ali, Pak Badu. Jadi cara memaksimalkannya, adik-adik mahasiswa sekalian, di buku A tadi, ya, di buku A tadi kutip saja pendapat Pak Hasan saja. Apa pendapatnya tentang hukum misalnya? Hukum adalah bla 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 misalnya gitu kan. Ya, Anda kutip pendapat Pak Hasan, buat footnote-nya. Ya, misalnya itu footnote nomor 1 buat Pak Hasan, kemudian bukunya A dan seterusnya. Satu buku. Sedangkan di buku B, ya tadi kan di buku A itu hanya pendapat Pak Hasan saja. Di buku B yang Anda kutip pendapat si Ali. Jangan Anda masukkan lagi pendapat Pak Hasan dan Badu, hanya pendapat Ali yang Anda kutip di buku B. Walaupun di dalam buku B itu juga ada, walaupun di buku B itu juga ada pendapat Pak Hasan dan Pak Badu, Anda cukup mengutip pendapatnya Pak Ali. Buat footnote nomor 2. Ali, bukunya B, dan seterusnya. Nah, literatur kedua. Kemudian di buku ketiga, di buku C, ya, ada juga pendapat Pak Hasan, Ali, dan Badu. Pendapat Pak Hasan tadi udah kita buat di buku, pendapatnya di buku 1 yang kita kutip. Kemudian di buku B itu pendapat Ali yang kita kutip. Sekarang di buku C kutip hanya pendapat Pak Badu saja. Badu, buku C, ya, Badu, C, tahun sekian dan seterusnya di footnote-nya gitu ya. Ya, 3 buku. Kemudian setelah Anda kutip, Anda masukkan di daftar
pustaka atau daftar bacaan. Ya, sudah 3 buku kan? Ya, itu caranya. Jadi jangan Anda buat pendapat, walaupun di dalam satu buku itu ada pendapat Pak Hasan, pendapat ahli, pendapat Badu. Jangan Anda buat di buku A itu semua pendapat ketiga-tiga pakar ini, ketiga-tiga ahli ini. Cuma satu buku lah yang bisa Anda kutip kalau seperti itu. Dipecah dia gitu. Di buku A Anda kutip pendapat Pak Hasan saja. Walaupun di ketiga-tiga buku ini ada pendapat mereka bertiga, misalnya gitu. Jadi buku A Anda kutip hanya pendapat Pak Hasan saja. Di buku B Anda kutip cuma pendapat Pak Ali saja. Di buku C hanya Anda kutip pendapat Pak Badu saja. Jadi 3 buku sudah bisa dijadikan daftar pustaka. Buktinya ada di footnote. Nah, itu cara memaksimalkan. Gampang kan? Adik-adik ya. Sekali lagi, di 3 buku tadi, buku A, B, dan C, walaupun di ketiga buku ini tadi ada pendapat ketiga pakar, pendapat Pak Hasan, pendapat Pak Ali, pendapat Pak Badu, yang Anda kutip di buku A hanya pendapat Pak Hasan saja. Kemudian di buku B hanya pendapat Pak Ali saja. Sedangkan di buku C yang Anda kutip hanya pendapat Pak Badu saja. Maka ketiga buku tersebut sudah layak sebagai daftar pustaka. Dengan bukti ketiga pendapat sarjana itu telah Anda masukkan ke dalam footnote atau catatan kaki secara lengkap. Oke adik-adik, gampang kan? Jadi kalau Anda nanti perlu 10 buku, ya cari saja 10 buku, maksimalkan itu, ya pecah saja, ya. Nggak susah kan adik-adik? Demikian saja tipsnya hari ini, supaya nggak bosen, ini terlalu panjang ya. Ini udah durasinya 12 menit saya kira. Demikian saja saya ucapkan sama adik-adik, semoga semangat belajar ya. Jangan melempem gitu, harus semangat kita belajar. Ya. Jadikan Anda itu seorang yang tangguh gitu ya. Motivasi diri Anda. Orang Anda sudah memilih misalnya jurusan hukum misalnya, ya itu keinginan Anda. Jalankan itu dengan konsekuen. Semangat ya. Karena semangat Anda, insya Allah Anda berhasil di bidang Anda. Dan saya doakan semoga Anda sukses menempuh pendidikan Anda dan menggapai cita-cita Anda. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam.